Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa man tabi'ah minat dunya ilal qiyamah la haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Lillahi ta'ala al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Malam ini akan kami bacakan penjelasan tentang 3 golongan dalam menerima pujian dan cacian. Syekh Ibnu Athaillah memberikan nasihat kepada kita, idza utliqa, ketika diucapkan apa asana'u pujian, alaika kepadamu, walasta padahal tidaklah kamu bi ahlin, ahli untuk dipuji, fasni maka pujilah alaihi kepada Allah, bima dengan suatu wa yang dia Allah itu ahluhu yang berhak menerima pujian. Syekh Ibnu Athaillah memberikan nasihat kepada kita, ketika ada seseorang yang memuji kita, padahal kita sadar bahwa sesungguhnya kita ini bukan orang yang berhak untuk dipuji, maka hendaknya pujian itu segera kembalikan kepada Allah, karena yang berhak menerima pujian itu hanya Allah. Fannasu fi halil madhi wa dhammi ala salasati aksamin. Terkait dengan pujian dan cacian, manusia itu terbagi menjadi 3 golongan. Di dalam menerima cacian atau pujian, manusia itu terbagi menjadi 3 golongan. Yang pertama yaitu yafrahuna bil madhi wa yakrahuna dhamma. Mereka senang ketika disanjung, gembira ketika dipuji. Sebaliknya, mereka tidak suka kalau kemudian dicaci maki. Mengapa demikian? Li'anna nufusahum ghalibatun alaihim. Karena orang-orang tersebut masih dikalahkan oleh nafsunya. Dan yang namanya nafsu itu senangnya dipuji. Nafsu itu sangat tidak suka kalau kemudian dikritik atau dicaci maki. Nah, siapa yang masuk dalam kelompok pertama ini? Wahum al-awamul ghafiluna. Mereka itu adalah orang-orang awam, orang-orang yang belum tahu tentang hakikat pujian, orang yang tidak tahu ilmunya bagaimana cara menerima pujian. Al-ghafiluna, dan mereka itu adalah orang-orang yang masih lalai dengan karunia Allah, masih lupa dengan kuasa Allah. Nah, kebanyakan manusia masih kelompok pertama ini. Kalau disanjung, dipuji, mereka senang. Kalau dicaci maki, mereka sedih. Maka zaman sekarang banyak orang berbuat apa saja demi mendapatkan sanjungan. Ya, dia nekat berbuat apa saja demi mendapatkan pujian. Itu al-awam al-ghafilun, orang yang tidak berilmu dan orang yang lalai dari Allah. Kemudian kelompok kedua itu sebaliknya, yakrahunal madha, mereka tidak suka dipuji, wa yuhibbuna dhamma, dan mereka suka kalau dicaci maki. Dikebalikan, ya. Jadi kalau dipuji mereka tidak suka, tapi kalau dicaci maki mereka malah senang. Mengapa? Li'annahum fi mujahadati nufusihim. Karena kelompok kedua ini adalah golongan orang-orang yang sedang memerangi hawa nafsunya.
Maka segala sesuatu yang menumbuh suburkan nafsu itu mereka tidak suka. Nah, pujian, sanjungan itu akan menumbuh suburkan nafsu. Nah, sebaliknya caci maki ya itu akan mematikan nafsu atau paling tidak melemahkan nafsu. Maka orang yang sedang memerangi nafsu, mereka senang jika dia mendapatkan sesuatu yang bisa melemahkan nafsu. Setelahnya dapat peluru, ya, dapat amunisi untuk membantu mengalahkan musuhnya, yaitu nafsunya. Di kelompok kedua ini kebalikan dari kelompok yang pertama. Mereka tidak suka dipuji karena dengan pujian itu orang akan semakin besar dan semakin tinggi nafsunya. Sementara kalau dicaci maki, ya, itu nafsunya akan melemah. Karena nafsu tidak suka dicaci maki, maunya disanjung. Nah, sementara orang ini sedang memerangi nafsu, maka ketika dia dapat cacian, itu berarti dapat amunisi untuk mengalahkan nafsu. Tapi kalau dipuji, berarti musuhnya mendapatkan bantuan. Nah, itu mereka tidak suka. Nah, siapa mereka itu? Wahum al-ubadu wazuhadu. Mereka kelompok kedua ini disebut orang-orang yang sedang ahli ibadah, wazuhadu dan ahli zuhud, wasairuna dan orang-orang yang sedang berjalan menuju Allah. Jadi orang-orang yang zuhud, ahli ibadah dan sedang menuju ridhonya Allah. Itu kebalikan dari kelompok pertama. Kemudian kelompok ketiga, yafrahuna bil madhi. Mereka senang dipuji, gembira dipuji. Tapi gembiranya ini beda dengan gembiranya kelompok pertama tadi. Ya, kalau kelompok pertama itu gembira dipuji, padahal dia masih ngelihat yang memuji itu adalah manusia. Ya, dia gembira dipuji, padahal dia tahu yang memuji itu adalah manusia. Nah, kalau yang kelompok ketiga ini mereka dipuji senang karena lisuhuditi mim maulahum. Dia menyaksikan bahwa pujian itu sesungguhnya berasal dari Allah. Jadi sama-sama senang dipuji. Kelompok pertama dengan kelompok ketiga itu beda, Pak. Ya. Yang kelompok pertama senang dipuji, padahal dia ngelihat bahwa yang muji itu adalah manusia, makhluknya Allah yang statusnya sama dengan dia. Kalau yang ketiga ini, ketika dipuji oleh seseorang, memang lahiriahnya pujian itu munculnya dari orang, tapi hakikatnya orang itu memuji kita karena ditakdirkan oleh Allah untuk memuji. Maka hakikatnya pujian itu juga berasal dari Allah. Maka mereka senang dipuji. Kenapa? Karena senang dengan Allahnya, bukan senang dengan pujiannya. Nah, siapa mereka itu? Wahum al-arifuna. Mereka itu adalah orang-orang yang telah mengenal Allah. Jadi untuk orang-orang yang telah mengenal Allah itu, kalau toh dia senang dipuji, itu bukan senang dengan orangnya yang memuji, tapi senang dengan Allah yang telah mentakdirkan seseorang memuji dirinya. Karena yang dia lihat Allahnya, bukan orangnya. Kemudian waqad asyara, dan sungguh Syekh Ibnu Athaillah telah memberikan isyarah ilal kismisani pada golongan yang kedua. Golongan kedua itu ubat dan zuhad, wasalisi dan golongan ketiga yaitu golongan al-arifun, biqaulihi dengan nasihatnya Syekh Ibnu Athaillah. Az-zuhadu, orang-orang yang zuhud itu idza mutihu, tatkala mereka dipuji, inqabadu, dia merasa sempit dadanya, li suhudihim, karena mereka menyaksikan as-sanaa, pujian, minal kholqi, dari makhluk. Orang-orang yang masih kelompok zuhud, kelompok ubat, orang yang baru berjalan menuju Allah,
itu kalau dipuji dia dadanya sempit, karena dia masih melihat pujian itu berasal dari makhluk. Sementara dampak dari pujian dari makhluk ini menjadikan nafsunya semakin besar, padahal dia sedang memusuhi nafsu. Ya, dia sedang berjuang mengalahkan nafsu. Ternyata nafsunya dapat dukungan pujian dari orang-orang. Tentu saja dia tidak suka dengan pujian. Gitu. Sebaliknya, wal arifuna, sedangkan orang-orang yang telah mengenal Allah, itu kelompok ketiga tadi, idza mutihu, tatkala mereka dipuji, imbasatu, mereka jadi lapang dadanya, senang. Mengapa? Lisuhudihim, karena mereka menyaksikan dzalika, pujian tersebut, minal malikil haqqi, dari Allah yang maha benar. Jadi kalau zuhad, ubad melihat pujian itu dari orang, ya, dari orang, dan dampaknya pujian itu menjadikan nafsunya semakin besar, semakin kuat, semakin tinggi. Sedangkan dia sedang memerangi, melawan nafsu. Makanya dia tidak suka kalau dipuji, karena orang yang muji itu berarti pendukung nafsunya, begitu. Nah, kalau orang yang arifun, orang yang kenal Allah, dipuji senang, gembira, lapang dada, tapi bukan karena orangnya. Ya, dia melihat bahwa pujian itu berasal dari Allah. Orang itu hanya menjadi perantara Allah untuk memuji kita. Maka hakikatnya yang memuji adalah Allah. Itu bedanya, ya, bedanya. Nah, maka kita tinggal mengukur diri. Kalau kita sudah jadi orang yang arifun, ya, dipuji senang itu nggak masalah, karena orang yang arifun menyadari bahwa pujian itu berasal dari Allah. Dipuji jadi masalah itu kalau orang itu melihat bahwa pujian itu berasal dari manusia. Nah, tinggal kita itu melihat manusia apa melihat Allahnya, gitu aja. Ya, kalau melihat manusianya jangan suka dipuji. Tapi kalau melihat Allahnya nggak apa-apa kita dipuji, karena sesungguhnya yang muji adalah Allah melalui manusia. Gitu. Dah. Amal ubatu, adapun golongan orang-orang yang ahli ibadah, wazuhatu, dan orang-orang yang zuhud, fali annahum, maka sungguhnya ubat dan zuhad itu mahjubuna, mereka masih terhijab, biru'yatil khalqi, sebab melihat makhluk, terhijab, terhalang, ansuhudil haqqi, dari menyaksikan Allah. Ya. Jadi zuhad dan ubat ketika dipuji justru merasa sedih, karena dia masih melihat makhluknya, tidak melihat Allahnya. Karena memang dia belum melihat Allah, masih melihat makhluk. Sehingga dia melihat pujian itu berasal dari makhluk, yang akibatnya akan memperbesar dan memperkuat nafsunya, padahal dia sedang memusuhi nafsu. Fa idza mutihu, dan ketika dia dipuji, syahidu, dia menyaksikan dzalika, pujian tersebut, minal khalqi, dari makhluk. Jadi ubat dan zuhad itu masih berjalan menuju Allah sehingga belum begitu kenal Allah. Maka kalau dipuji, dia ngelihatnya ya bahwa pujian itu berasal dari manusia. Kalau yang arifun, dia sudah ngelihat Allahnya, gitu. Wahujibu, dan terhalang anil jam'i, dari menggabungkan, bil farqi, sebab dia masih memisah-misahkan. Ya, dia masih memisahkan pujian ini dari manusia. Dia belum bisa di saat yang sama mata lahirnya ngelihat manusianya, mata batin yang lihat Allah. Itu yang sudah makom atau hal al-jam'u. Ya, kalau orang yang sudah al-jam'u itu mata lahirnya ngelihat pujian itu berasal dari manusia, tapi mata batin yang ngelihat pujian itu berasal dari Allah. Jadi dia belum bisa seperti itu, masih terpisah, ya, masih terpisah. Maka fanqobadu, maka mereka merasa sempit, wa khofu, dan takut,
ala nufusihim atas nafsu mereka. Antagtaro jika tertipu bidzalika dengan pujian tersebut. Jadi masih mengkhawatirkan nafsunya, jangan-jangan dengan pujian dari manusia itu akhirnya dia tertipu. Autakifa atau perjalanannya berhenti hunalika pada hal tersebut. Karena sudah disanjung-sanjung di mana-mana, dihormati, di mana-mana dicium tangannya, merasa sudah jadi orang hebat, orang soleh, terus berhenti. Perjuangannya berhenti, itu yang mereka takutkan. Padahal belum sampai, ya, belum sampai sudah berhenti. Kenapa? Karena sudah dapat pujian. Maka pujian itu juga menjadi hijab bagi orang yang belum mengenal Allah. Karomah itu juga bisa menjadi hijab, ya. Kalau orang itu belum kenal Allah. Banyak orang yang pada mulanya dia melakukan riyadhah demi mengenal Allah, di tengah perjalanan karena riyadhahnya itu kemudian dia dapat karomah, dapat sesuatu yang luar biasa. Akhirnya dia senang dengan karomah itu, terus malah berhenti. Ya, berhenti. Ya bukan jadi wali tapi jadi paranormal. Nah, melayani segala macam pengobatan. Nah, itu akhirnya begitu ujung-ujungnya. Ya, bukan jadi walinya Allah tapi jadi paranormal. Wahum amiluna ala ma tamutu bihi. Mereka zuhad, mereka orang yang berzuhud itu sedang berbuat sesuatu yang bisa mematikan apa nufusuhum, yang menjadikan mati apa nufusum nafsunya. Watuhyi dan bisa menghidupkan bihi dengan perbuatannya apa qulubuhum hatinya. Orang yang sedang memerangi nafsu, ya, itu dia berupaya melakukan sesuatu yang bisa membunuh nafsunya atau paling tidak melemahkan nafsunya. Sebaliknya dia berupaya untuk berbuat yang dengan perbuatan itu menumbuh suburkan hatinya, menghidupkan hatinya. Jadi antara hati dan nafsu itu saling bermusuhan. Kalau nafsunya naik, hatinya turun. Tapi kalau nafsunya turun, hatinya naik. Kalau nafsunya lemah, hatinya kuat. Tapi kalau nafsunya kuat, hatinya yang lemah. Nah, orang yang sedang memerangi nafsu tentu ingin nafsunya itu lemah. Ya. Nah, pujian itu bukan melemahkan nafsu, pujian itu memperkuat nafsu. Berarti sebaliknya caci maki itu melemahkan nafsu, maka mereka lebih suka dicaci maki daripada dipuji. Wala saka dan tidak ragu lagi anal madha, sesungguhnya pujian laha baginya fihi dalam hal itu. Pujian apa hadzun wafirun, sesuatu yang disukai oleh nafsu. Di dalam pujian itu terdapat sesuatu yang disukai oleh nafsu. Semua orang umumnya kalau dipuji itu nafsunya seneng. Maka banyak orang berbuat apa saja demi mendapatkan pujian. Farubama maka terkadang tamilu condong ila dzalika pada yang demikian itu. Akhirnya tujuannya ke Allah jadi belok, ya. Bukan cari ridhonya Allah tapi cari ridhonya manusia. Yang jadikan pertimbangan bukan apa kata Allah tapi apa kata manusia, apa kata dunia. Itu sudah salah jalan itu. Pada mulanya jalannya benar tapi di tengah jalan belok gitu. Tamilu itu belok, ya, condong. Fata takitul amazyata alal khairi. Kalau sudah belok, akhirnya dia meyakini bahwa dirinya telah memiliki kelebihan dibanding orang lain. Dipuji-puji di mana-mana, disanjung-sanjung di mana-mana, ya, dicucup tangannya, dimintai barokahnya, akhirnya udah, ya, merasa jadi orang yang hebat, orang yang punya kelebihan. Akhirnya apa? Fayujibu lahat takabura waridho. Akhirnya tanpa sadar muncullah dalam dirinya sifat takabur. Jadi orang takabur itu bukan hanya karena harta saja, Pak. Bukan karena jabatan saja. Terkadang karena ibadah orang juga bisa takabur. Karena karomah bisa jadi takabur. Jadi takabur itu penyebabnya banyak. Pokoknya ketika orang merasa lebih daripada yang lain, ya, walaupun itu kebaikan, itu sudah mulai muncul takabur. Ya. Dulu iblis tidak mau sujud kepada Adam itu karena merasa dirinya lebih senior daripada Adam. Dia lebih ahli ibadah dibanding Nabi
Adam. Nabi Adam kan baru diciptakan. Sementara Azazil waktu itu namanya masih Azazil, belum disebut iblis, itu sudah beribadah di muka buminya Allah ini selama 80.000 tahun. Ya, 80.000 tahun Azazil itu sudah sujud kepada Allah. Di bumi yang saat ini kita tempati itu tidak ada sejengkal pun yang dulu belum pernah dipakai untuk sujud oleh si iblis, yang waktu itu masih namanya Azazil. Jadi dia benar-benar merasa ahli ibadah. Sementara Nabi Adam baru diciptakan, terus Allah nyuruh kepada Azazil untuk sujud dalam arti bukan sujud menyembah ya, sujud hormat kepada Adam, tentu tidak mau. Siapa? Kamu itu baru kemarin, saya sudah beribadah kepada Allah 80.000 tahun. Itu Pak ya. Jadi orang jadi sombong itu bukan karena kekayaan dan jabatan saja ya. Ternyata ibadah, ilmu, karomah jika tidak diwaspadai juga bisa menimbulkan takabur. Padahal takabur itu yang boleh hanya Allah. Yang boleh takabur itu hanya Allah. Kalau orang itu takabur berarti dia telah merebut selendangnya Allah. Istilahnya begitu. Nah kita ketika sholat, salah satu bacaan yang kita ulang-ulang apa? Takbir. Takbir itu maknanya mengakui keagungan Allah. Harusnya orang kalau sudah mengakui keagungan Allah, dia tidak merasa agung. Orang takabur itu orang yang merasa dirinya agung. Sehingga bertentangan kalau dia baca takbir tapi dia masih takabur, itu sungguh bertentangan ya. Di satu sisi dia bilang Allah Maha Besar, tapi tanpa sadar dia juga merasa dirinya lah yang besar. Maka wahuma aslu kulli maksiatin, dan takabur ini, takabur serta ridho dengan pujian dari makhluk yang menjadikan nafsunya tinggi, itu adalah pangkal dari segala kemaksiatan. Jadi dulu iblis maksiat kepada Allah itu karena takabur, ya, karena takabur. Maka takabur itu induk dari segala maksiat. Maka kita dalam ibadah disuruh mengulang-ulang kalimat takbir supaya tidak jadi orang takabur. Sudah baca takbir kok masih takabur, itu ya berarti takbirnya belum sah secara hakikat, belum paham maknanya takbir. Jadi ketika kita bilang Allahu Akbar, Allah Maha Besar, berarti selain Allah kecil. Ilmu saya kecil, ibadah saya kecil, kekayaan saya kecil, jabatan saya kecil, pengaruh saya kecil, semuanya kecil. Yang besar hanya Allah. Dengan Allah Maha Besar, saya juga besar. Nah, itu namanya ya tak paham dengan makna takbir karena masih takabur. Wa amadzamu, adapun cacian, fala hadzalaha fihi, maka di dalam cacian tidak ada sesuatu yang disukai oleh nafsu. Nafsu paling benci kalau dicaci maki. Wa innama fihi mautuha, di dalam cacian itulah terdapat sesuatu yang mematikan nafsu. Ya. Di dalam cacian ya atau celaan itu terdapat sesuatu yang mematikan nafsu. Wa fi mautiha hayatuha, dan ketika ya nafsu telah mati maka hatinya akan hidup. Falidzalika, maka dari itu idza mutihu, tatkala mereka dipuji, inqabadu, mereka merasa sempit, sedih. Wa idza dzamu, dan jika dicela, inbasatu, mereka merasa gembira. Ini untuk zuhad dan ubat tadi itu. Ya. Karena kalau dipuji berarti itu nafsunya dapat dukungan dari orang-orang yang memuji, padahal dia sedang ingin mengalahkan nafsunya. Sebaliknya kalau dicaci maki berarti dia dapat bantuan dari orang-orang untuk mengalahkan nafsunya, dapat bantuan amunisi untuk menekan dan mengalahkan nafsunya. Maka zuhad dan ubat ini kebalikan dari orang-orang yang awam al-ghafilun tadi. Nah, selanjutnya yang ketiga, wa amal arifuna, adapun orang-orang yang telah mengenal Allah, al-wasiluna, yang telah nyambung dengan Allah, telah wusul, telah terhubung, selalu connect. Nah,
hatinya itu nyambung dengan Allah terus dimanapun dia berada. Fali annahum, maka sungguhnya arifun wasilun itu fanuna telah lebur an anfusim dari dirinya sendiri. Orang yang mengenal Allah, yang telah wusul kepada Allah itu telah fana dari dirinya sendiri. Dia sudah enggak ngelihat dirinya. Ya, nganggap dirinya tidak ada, yang ada hanya Allah. Bakuna bi rabbihim, dan mereka kekal bersama Tuhannya, yang ada hanya Allah. Sudah, makomnya sudah makom la maujuda illallah. Tidak ada yang wujud kecuali Allah, dirinya hilang, yang ada hanya Allah. Wa ghaibuna, dan mereka telah hilang gaib anil khalqi dari makhluk. Bisuhutil malikil haqqi, disebabkan menyaksikan Allah. Karena dia telah menyaksikan Allah, maka selain Allah menjadi tidak tampak. Karena dia menyaksikan Allah, sehingga yang lain menjadi tidak tampak. Yang ada dengan sesungguhnya hanya Allah, yang selain Allah itu hanya seakan-akan ada, tapi sebenarnya tidak ada. Nah, orang-orang arifun dan wasilun yang seperti itu kalau dia dipuji begini, fa'idha asna, maka bila memuji alaihim kepada mereka, ro'au, mereka melihat pujian itu sebagai alsinatal kholqi, lesan-lesannya makhluk, dia lihat sebagai aklamal haqqi, pena-penanya Allah. Jadi lahiriahnya lihat pujian itu melalui mulutnya orang-orang, ya. Lahiriahnya, mata lahiriahnya ngelihat pujian itu berasal dari mulutnya orang-orang. Tapi mata batin yang lihat bahwa sungguhnya pujian itu merupakan kolamnya Allah, penanya Allah, gitu. Sehingga mata batinnya ngelihat pujian itu berasal dari Allah. Wasyahidu, dan mereka menyaksikan al-jam'ah, gabungan, ya, fi ainil farqi, dalam pandangan mata lahirnya al-farqu. Jadi mata lahirnya masih memisahkan antara makhluk dan kholik, antara hamba dan Tuhan, tetapi hatinya sudah memadukan, yang dia lihat adalah Allah. Jadi memang lahiriahnya pujian itu melalui mulutnya orang-orang, tapi mata batin yang lihat pujian itu berasal dari penanya Allah, istilahnya begitu, kolamnya Allah, bisikan yang maha hak. Karena orang tidak bisa memuji tanpa dikehendaki oleh Allah. Maka fafarohu, maka mereka bergembira, bimadhi maulahum, disebabkan pujian dari Tuhan mereka. Jadi gembiranya itu bukan gembira dengan orang-orang itu, tapi gembira dengan Allahnya. Allah telah memuji kita melalui lesannya orang-orang itu. Tapi yang dia gembira bukan lesannya orang itu, tapi Allahnya. Lesannya orang kan cuma jadi sarana, jadi perantara. Tapi sungguhnya itu berasal dari Allah. Wan basatu, dan menjadi lapang, indaman, di sisi Allah, tawalahum, yang telah menguasai mereka. Fayazdaduna lahu, maka bertambah-tambahlah baginya hubban, rasa cinta, wasaukan, dan rindu kepada Allah. Di orang yang mengenal Allah itu kalau dipuji, lahiriahnya pujian itu berasal dari manusia, tapi dia ngelihat melalui mata batin bahwa pujian itu merupakan berasal dari Allah. Maka kalau dipuji senang, ya, dipuji semakin senang kepada Allah, semakin rindu kepada Allah. Rasulullah itu ngajarin kalau kamu dipuji, maka taburkanlah pasir ke atas kepalamu. Itu untuk mereka yang masih memandang pujian itu berasal dari makhluk. Ya. Sementara Rasulullah sendiri kalau dipuji itu bergembira. Bahkan kadang Rasulullah memberikan hadiah kepada orang-orang yang telah memujinya. Maka para sahabat, para ulama itu banyak membuat qasidah, syair-syair yang berisi pujian terhadap Rasulullah. Yang paling terkenal qasidah Burdah. Ya, qasidah Burdah itu seseorang yang memuji-muji Allah, Rasulullah dengan bahasa yang indah. Rasulullah senang, akhirnya orang tadi diberi hadiah oleh Rasulullah. Jadi orang yang telah mengenal Allah ketika dipuji dia senang, bukan senang dengan orangnya tapi senang dengan Allahnya. Maka dia tambah cinta, tambah rindu kepada Allah.
Ya. Di dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, "Idza mutihal mu'minu rabbal imanu fi qalbihi rabwatan." Idza mutiha, tatkala dipuji sapa al mukminu, orang yang beriman, orang yang beriman yang telah mengenal Allah tadi itu, ya. Robba, maka naik apa al imanu, iman fi qalbihi, di dalam hatinya, rabbatan, satu tingkat. Ya. Di orang-orang beriman yang telah mengenal Allah itu kalau dipuji imannya semakin naik. Ya. Bukan nafsunya yang naik, imannya. Wa idza dammu, sebaliknya kalau dia dicaci maki, inqobadu, mereka sedih. Nah, sukunan, dengan tenang, tahta kohriyatil haqi, di bawah kuasa Allah. Ya, melihat caci maki itu juga berasal dari Allah. Jadi kalau orang-orang mencaci saya, itu berarti bukti dari penampakan maha marahnya Allah pada saya, gitu. Ya, itu maha jalalnya Allah, penampakan maha jalalnya Allah. Jadi seakan-akan Allah marah melalui mulutnya orang-orang, gitu ya. Allah marah kepada saya melalui mulutnya orang-orang, sehingga orang-orang mencaci maki saya. Maka dia merasa sempit, tapi tetap tenang di bawah kuasa Allah. Wa adaban ma'a jalalihi, dan dia menjaga adabnya di hadapan Allah. Jadi kayak anak kecil dimarahin orang tuanya, duduk tenang diam sambil merunduk gitu. Walaisa fi hadzal inqibadi dalilun ala karihati dzami min haitsu nisbatihi lil haqqi. Jadi tidak sukanya itu bukan dinisbatkan kepada makhluknya, ya. Dia tidak sukanya dicaci maki karena dia caci maki itu dia yakini juga berasal dari Allah, bukan dari makhluk. Makhluk itu hanya jadi sarana aja. Allah sedang marah sama saya, terus Allah menakdirkan orang mencaci maki saya, gitu loh. Li'annahum, sesungguhnya mereka yarawnal khalqa, ya, melihat makhluk musarrifina, ditasarrufkan, jadi dijalankan bi qudratil haqqi, dengan kuasa Allah. Karena dia ngelihat semuanya itu berjalan berdasarkan kuasa Allah. Ya, kalau orang-orang itu mencaci maki saya, berarti Allah sedang marah dengan saya lewat mulutnya orang-orang. Kalau orang sedang memuji saya, berarti Allah sedang senang dengan saya melalui mulutnya orang-orang. Selalu begitu. Wa alamatu dzalika, tandanya orang seperti itu, annahum, sebenarnya mereka yang yasmuhuna, mereka bersifat murah hati, liman, pada orang, ajra dzalika alaihi. Jadi kalau dipuji mereka senang, ya, bermurah hati. Kemudian memberi hadiah kepada orang yang memuji, karena dia memuji itu berarti Allah telah, ya, menakdirkan dia memuji kita. Allah senang dengan kita, Allah ridho dengan kita, tapi melalui mulutnya orang-orang, gitu. Nah, itulah sekalian sikap, ya, tiga golongan manusia dalam menerima pujian dan cacian. Nanti masih ada kelanjutannya, ya. Maka mari kita belajar, ya, ketika kita dipuji oleh seseorang, ya, terserah mau dilihat sebagai orangnya atau Allahnya. Kalau kita ngelihat orangnya, jangan senang dipuji, ya, jangan benci dicaci maki kalau melihat orangnya. Tapi kalau melihat Allahnya, ketika dipuji harus senang, ketika dicaci maki harus sedih. Karena kalau kita ngelihat Allahnya, pujian dari Allah, cacian juga dari Allah. Mudah-mudahan dengan bimbingan Allah kita bisa memahami dan mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka imanan daima yaqinan shadiqan wa qalban khashi'an lisanan dzakira wa rizqan halalan wa ilman nafi'an sholihan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.